Oke YouTube, kali ini kedatangan lagi konsumen untuk permasalahan baret ya, baret wiper. Tapi baretnya ini udah ngegores teman-teman. Kalau untuk selebihnya ini cuma masalah jamur, sama udah mulai berkerak sih jamurnya nih teman-teman. Kalau diperhatikan ya, nih kelihatannya, tuh, ya, udah berkerak ya, tuh, jamurnya sudah berkerak teman-teman. Biasanya kalau seperti ini tuh sering-sering terkena pembersih pencucian kimia ya, yang metodenya pakai kimia. Jadi efeknya si jamurnya gampang banget sampai berkerak seperti ini teman-teman. Oh. Nah kalau untuk masalah baret, ini kita lihat lagi ya atasnya. Tuh, udah mulai berkerak-berkeraknya ya. Nah kalau untuk masalah baret, dia adanya posisinya di sini gores teman-teman. Jelas sekali ya, ini dirasa pakai kuku udah kena. Kalau udah seperti ini harus diratain dulu lukanya teman-teman. Jadi baretnya itu kita hilangkan dengan cara diamplas, jadi untuk meratakan goresan, jadi goresannya hilang. Jadi kondisi kacanya pengalihan luka dulu teman-teman ya, dari luka gores berubah menjadi luka amplas gitu. Nah kalau luka amplas lebih halus teman-teman, jadi si obat itu bisa memperbaiki partikelnya. Nah kalau luka gores seperti ini nggak akan bisa hilang kalau nggak diratain teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah pengamplasan itu kembali lagi tergantung dari kondisi. Kalau kondisinya masih serabut halus, itu masih bisa diatasin langsung tanpa ada proses pengamplasan, kurang lebih seperti ini. Nah ini kan seperti ada salur ya. Nah ini masih halus teman-teman. Nah kalau yang seperti ini masih bisa langsung dibeningkan. Lain halnya kalau untuk gores seperti itu, jadi harus diamplas. Oke langsung aja kita eksekusi untuk pengamplasannya. Pengamplasan itu kita menggunakan grade yang 360 dan 220 ya. Untuk masalah pengaplikasinya tergantung kondisi. Kalau misalkan masih ringan tipis bisa langsung 360, tapi kalau misalkan udah ada gores agak tebal ya dalam, goresannya harus pakai yang lebih kasar dulu teman-teman. Karena kalau misalkan ukurannya dia nggak kejangkau ya boros, amplas juga di teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kondisinya ya, standarnya sih 220-360 cukup. Lain halnya kalau sampai lebih parah lagi sampai ke 18 juga bisa. Cuman kalau untuk yang udah terlalu parah saya sih nggak rekomendasi, lebih baik kalian ganti aja kacanya selama dia masih terjangkau diatasi, lebih baik masih bisa diatasin teman-teman. Nah untuk pengamplasan tadi udah kita pakai lem ibon ya, lem ibon untuk merekatkan si kertas amplas. Kertas amplasnya sebelum kita udah cetak dulu ya teman-teman ya, sesuai dengan ukuran pet. Jadi tinggal ditempel aja ya, ditempel. Tadi udah pakai lem ibon, tempel aja teman-teman. Nah tempel, terus langsung dieksekusi. Tinggal dieksekusi untuk pengamplasan. Nah kalau untuk masalah pengamplasan ini metodenya tidak menggunakan air ya teman-teman ya. Berbeda dengan amplas body. Kalau amplas kaca itu tidak menggunakan air karena sifatnya itu panasnya tinggi. Jadi untuk menjaga suhu, perubahan dari tadi ya panasnya tinggi langsung ke kena air dingin, resiko teman-temannya. Kalau untuk kaca, jadi dari panas ke dingin perubahan suhunya ekstrim. Jadi harus kering teman-teman. Tuh kita lihat ya. Kita amplas aja tuh masih terasa teman-teman, karena saking dalamnya si luka amplas ini. Jadi terus aja kita gores, kita amplas tuh. Kita amplas aja masih terasa ya, karena saking dalamnya ini teman-teman ya. Kalau untuk yang seperti ini memang lebih effort ya teman-teman ya. Oke, saya mau fokus di amplasin dulu, nanti kalau misalkan udah selesai kita spill lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Tuh, akhirnya sampai hilang ya teman-teman ya. Nah sudah hilang ini kita ratain lagi, kita haluskan. Jadi kalau kondisi masih terasa terlihat gores, nah itu kita gosok terus ya, kita amplas terus sampai kondisi dia baretannya hilang. Dan kita harus bisa untuk meratakannya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau untuk pengamplasan itu kita harus ada tekniknya, biar kamuflase ya, kamuflase biar si amplasannya itu bisa rata teman-teman. Nah, gitu kurang lebih ya. Ini kita spill ya. Udah mulai hilang teman-teman. Nah,
Jadi triknya bagaimana? Kurang lebih kita agak ngelebar aja sih teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu deklok. Ibaratnya kalau namanya pengikisan kan artinya ada perbedaan permukaannya. Jadi untuk penghalusannya kita agak dilebarin sedikit aja teman-teman. Biar dia kamuflase, kondisinya tetap normal rata teman-teman. Jadi secara estetika dan secara visibilitas tetap normal. Nah yang paling penting lagi untuk pengamplasan itu memang harus benar-benar mateng ya teman-teman ya. Jadi permukaannya halus rata. Jadi tetap transparan walaupun agak kusam tapi dia lebih terasa halus lah intinya, karena sangat menentukan untuk proses berikutnya. Proses pembeningan itu sangat menentukan. Kalau dari pengamplasannya nggak bagus, nggak rata, nggak rapi, nggak mateng, itu sulit sekali untuk dibeningkan gitu teman-teman. Nah kita lihat ya, tuh udah samar kan, jadi nggak, antara jeda dari yang tidak amplas dan di amplas tuh udah mulai terlihat agak samar. Jadi seperti itu teman-teman, sangat sulit sekali memang, jadi nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau kalian mau coba-coba di kaca mobil kalian sendiri, usahakan jangan langsung dipraktekkan di kaca mobilnya. Coba aja cari kaca bekas yang nggak kepake teman-teman. Kalau misalkan dirasa yakin udah bisa, ya kalian mau aplikasikan sendiri silahkan aja gitu. Karena memang saya juga udah sering sekali ya kedatangan customer yang habis coba-coba poles sendiri berantakan. Ya kalau misalkan masih bisa diatasi kita bantu atasin, cuman kalau memang udah nggak layak saya sih nggak mau ambil resiko, lebih baik ganti aja kacanya teman-teman gitu. Jadi jangan mungkin terlihat mudah secara ini ya teknik prinsip sama dengan poles body, cuman ada perbedaannya. Harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk masalah kaca. Karena kan kalau misalkan orang potong rambut, dia numbuh lagi rambut. Kalau kaca udah bentuknya berantakan, ya susah untuk dirapiin. Memang udah namanya benda mati ya teman-teman ya. Nah, terus resiko kedepannya apa? Nah ini yang paling penting. Kalau untuk masalah proses pengamplasan, resiko yang paling rawan terkontaminasi cairan kimia doang sih teman-teman. Nah jadi selama tidak terkontaminasi cairan kimia, itu beningnya awet, nggak ada reaksi. Tapi kalau kalian lupa pakai obat jamur, utamanya obat jamur yang benar-benar khusus untuk membersih kaca, itu resikonya nanti seperti tadi lagi. Jadi si bekas amplasannya muncul kembali teman-teman, karena reaksinya lebih mudah meresap ke dalam pori-pori, merusak partikelnya lebih mudah. Nah itu biasanya kadang agak sulit untuk dibeningkan lagi. Walaupun bisa, kadang ada beberapa spot yang nggak bisa 100% normal lagi, karena dia resapannya itu nggak, pertama kadar kimianya juga kita nggak tahu seberapa keras, reaksi kimianya dan karakter kacanya juga sensitivitasnya juga nggak beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk masalah pengamplasan memang harus dijaga sekali. Nah ada beberapa kondisi yang ngalamin, utamanya mobil-mobil beli second ya teman-teman ya, beli second karena dia nggak tahu recordnya. Karena memang bener-bener clear banget teman-teman, kalau udah dipoles pro itu dia bener-bener normal, nggak terlihat. Nah begitu tergiur dengan promo-promo produk-produk pembersih kaca dipakai, diaplikasikan, langsung muncul seperti kusam bekas amplasan. Nah artinya itu memang mobil tersebut pernah dilakukan proses pemolesan baret teman-teman. Jadi yang paling rawan itu untuk mobil-mobil second ya. Kalau kalian beli mobil second nggak tahu recordnya, seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Kalau kalian mau coba pakai obat-obatan kimia, ya kalian coba sedikit aja dulu di jalur-jalur. Biasanya ngerawan itu jalur terminal wiper, ujung atas, ujung bawah, sama titik henti. Ya kalian coba aja sedikit di bagian ujungnya, terus bagian ujung. Pokoknya kalau misalkan nggak ada reaksi, aman-aman aja. Kalau kalian mau pakai lanjutnya silakan. Kalau misalkan ada reaksi, usahakan jangan sampai dipakai teman-teman. Gitu. Itu tips aja dari saya. Nah terus bagaimana sih kalau misalkan ngatasin masalah jamur? Simpel sih sebenarnya, utamanya untuk masalah setelah pemolesannya. Kalau kaca habis dipoles, itu perawatan lebih mudah teman-teman. Hindarin cairan kimia dulu, utamanya kaca nggak ada reaksi selama tidak terkontaminasi kimia. Pembersihan cukup menggunakan wax. Wax itu untuk body ya teman-teman ya, bukan untuk kaca gitu. Jadi yang saya rekomendasikan adalah menggunakan wax. Wax itu efektif untuk membersihkan dan mengkilapkan kaca. Jadi permukaannya bersih, bebas jamur, otomatis visibilitas juga normal teman-teman. Yang paling penting adalah si reaksinya nggak negatif ke kaca, aman intinya itu teman-teman. Nah sekarang kita spill dulu ya untuk hasilnya ya. Tuh, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi setelah diampas kita beningkan, dia langsung terasa reaksi obatnya.
salah satu faktor yang menentukan salah satunya adalah kualitas chemical. Kalau chemical kalian palsu, imitasi, atau tiruan-tiruannya banyak lah dijual di pasaran, ya itu memang bukannya memperbaiki malah memperburuk gitu teman-teman ya. Jadi ya tergantung karakter kaca juga sih, kadang ada yang cocok, ada yang enggak, cuman utamanya pasti kualitas sangat menentukan hasil teman-teman. Kadang suka ada yang nanya, gimana sih perbedaannya? Ya agak sulit ya, namanya di pasar mah banyak aja sama, cuman yang paling menonjol adalah hasil sih teman-teman. Jadi hasilnya bener-bener efektif, bisa memperbaikinya teman-teman gitu. Kalau dibilang perbedaannya ya sulit juga ya kita menentukan. Secara fisik mungkin oke, sama lah gitu. Nah kalian lihat ya, udah mulai bening ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti kita simak terus hasilnya seperti apa dan kita review setelahnya. Oke teman-teman, sudah selesai dan kita spill dulu hasilnya ya. Udah normal teman-teman ya, udah clear. Kita mundurin unitnya karena kita ada pengerjaan lagi Avanza, dan satu lagi Kijang kapsul lagi dipasang kaca filmnya, sama Kijang Innova tadi kita tolak dulu karena waktunya udah mepet, paling besok balik lagi. Nah sekarang kita lihat dari dalam ya, udah enak ya, udah clear sekali. Untuk goresannya tadi udah hilang, udah nyaman, tinggal dirawat aja ke depannya, jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Obat-obatan jamur kaca ya, yang saya maksud tuh yang keras gitu. Kalau untuk masalah pembersihan jamur kedepannya cukup pakai wax aja teman-teman, itu aman, efektif, kacanya bersih lagi, mengkilap lagi, bebas jamur. Simple, perawatan setelah dipoles itu sederhana, murah, dan tidak perlu keahlian khusus, tinggal kemauan aja membersihkannya. Itu teman-teman ya. Yang paling penting hindarin cairan kimia, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolong jembatan Bolo. Ya terima kasih Bolo. Oke, kita spill dulu untuk yang Avanza ya. Tadi kondisi sebelumnya saya belum spill lagi. Aduh, udah kelewat. Nggak apa-apa lah, setengahnya aja kita lihat ya. Nah, udah terang ya. Tinggal setengahnya lagi tuh, yang masih kusam flek-fleknya. Nah, tadi tebel banget di sini serabutnya teman-teman. Tebel, serabutnya udah hilang maksimal tanpa ada request dari owner, tanpa diamplas dulu, maksimalin. Nah, paling ada sedikit nih, satu. Cuman kayak serat doang sih, tipis. Cuman untuk visibilitas mah jauh, saya jamin. Untuk masalah silau udah hilang, permasalahan silau. Tinggal kita maksimalin setengahnya lagi. Sambil nunggu yang Kijang ya, Kijang lebih parah lagi. Yang ini mobilnya udah selesai. Oke, tinggal untuk yang Kijang kapsul ya. Kijang kapsul cukup parah baretnya, kita lihat dari dalam ya. Tuh, lihat ya, baretnya lumayan parah, jadi harus ada proses pengamplasan teman-teman. Jadi kalau untuk masalah pengamplasan itu tergantung kondisi dulu ya. Kalau masih serabut-serabut halus, masih kusam flek jamur apalagi, itu langsung bisa dibeningkan tanpa ada proses pengamplasan. Kecuali untuk kondisi yang udah ngegores cukup parah, jadi ada proses pengamplasan untuk meratakan baretnya dulu teman-teman, baru nanti kita beningkan biar normal lagi. Oke teman-teman, udah selesai dan ini hasilnya sampai gelap nih teman-teman. Lembur kita hari ini karena full dari pagi. Tadi 2 mobil kita cancel karena waktunya udah mepet, jadi besok dia balik lagi. Nah udah terlihat ya, perbedaan nyaman lah, udah asik banget lah kalau untuk jalan malam. Nah itu ownernya, coba ntar kita ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Oke teman-teman, saya bersama ownernya nih, Om. Ngobrol-ngobrol dikit Om. Bagaimana Om setelah rasanya? Puas, perbedaan sebelum kondisi yang tadi sama sekarang, rasanya yang Om rasain gimana? Jauh berbeda banget. Terang ya Om ya? Terang bener. Terang, untuk baret-baretnya alhamdulillah kena, cuman ada proses pengamplasan tadi, jadi hindarin sekali untuk masalah kontaminasi kimia, itu rawan sekali. Nggak boleh kena obat-obatan pembersih kaca, nanti bisa burem bekas amplasan muncul lagi. Siap. Selama nggak kena cairan kimia, beningnya awet. Jadi kalau kedepannya mulai berjamur, pakai wax aja udah cukup efektif membersihkan jamur-jamur kaca. Oke teman-teman, ini saya lembur nih sampai malam-malam teman-teman. Puas. Oke, terima kasih ya teman-teman.